warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Betua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini untuk bersilaturahmi dan berdiskusi masalah penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Ibu Kepala Sekolah khususnya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Langsung saja, ini adalah tugas CGP saya, penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama kita bahas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institut atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Isi dari profil Pancasila seperti sudah kita ketahui bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan kita berharap anak-anak kita semua memiliki profil pelajar Pancasila, khususnya di sekolah kita Batuan 3. Lanjut. Adapun konsep utama budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita ada beberapa konsep, yaitu konsep pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Saya akan memaparkan konsep utama budaya positif ini satu persatu Bapak Ibu, supaya kita tahu dan kita mengerti dan kita bersama-sama membudayakan budaya positif di sekolah kita, baik dengan diri kita sebagai guru maupun untuk anak-anak kita, supaya kedepannya kita bisa melaksanakan visi yang telah kita buat dengan budaya positif di sekolah. Lanjut. Untuk pembahasan poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang kita kenal kita kenalnya kurikulum merdeka. Itu termasuk pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kurikulum merdeka ini harus anak-anaknya harus berprofil pelajar Pancasila. Seperti sudah dijelaskan tadi, profil pelajar Pancasila, karena kita sudah mengetahui juga sebagai guru, anak harus memiliki profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, bernara kritis, gotong royong, berkolaborasi, dan kreatif. Lanjut. Poin kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Biasanya kita kalau penerapan disiplin, pasti kalau pada penerapan disiplin anak-anak bisa dapat hukuman. Atau kalau disiplinnya bagus, pasti kita angan-angan untuk mendapat hadiah. Nah itu kita mulai rubah
eh, secara sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Kalau ada sudah tertanam disiplin positif pada anak, kita berharap kekerasan yang terjadi di sekolah kita dapat dihindari. Karena minggu-minggu ini aja banyak kasus anak-anak kita yang kelakuannya jauh dari disiplin positif. Dalam minggu ini aja sudah berapa? Kita ada laporan Pak, ada yang mengganggu teman, ada yang meludahi teman, ada Bu, berapa hari yang lalu Pak Nardi menangani kasus ini, yaitu meludahi teman. Itu kan sama sekali jauh dari sikap disiplin positif. Ya, dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat dan mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Kalau sudah disiplin, otomatis langkah kerja kita pasti dengan mudah belah. Ya, disiplin positif, kita bagaimana caranya membangun disiplin positif di sekolah kita, khususnya untuk semua warga sekolah. Ya, komponen ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institut atau organisasi pendidikan, singkat tadi ya, lewat next, maaf. Ya, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki atau kita mempunyai banyak kasus anak-anak. Nah, itu sebelumnya kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, untuk apa dia melakukan itu. Ya Allah, kebutuhan dasar manusia untuk apa anak-anak itu memiliki kasus, bisa mengganggu teman, atau bisa mengganggu orang lain, atau bisa merusak fasilitas yang ada di sekolah kita. Itu adalah kasus anak-anak kita. Nah, untuk itu kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bisa aja kasusnya, misalnya anak-anak meminta ya sanggup teman, atau meminta bekal teman. Nah, itu termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kira-kira dia tidak dapat sanggup di rumah atau tidak diberi oleh orang tua, bisa saja kan. Nah, kita tidak, makanya kita kalau ada kasus anak kita menanyakan dulu, kita mengenal dulu, kasus kebutuhan dasar anak ini kira-kira apa ya. Selain bertahan hidup, ada ketenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Yang sering kita alami kasus anak itu kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira ini perlu perhatian, makanya membuat kejadian-kejadian atau membuat kasus-kasus yang perlu perhatian kita ekstra. Kira-kira itu kebutuhan dasar manusia. Ya, komponen berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Karena perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti pendapat Diana Gosen, seorang ahli, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu sering terlambat, tapi malah sembunyi. Kira-kira dia memiliki motivasi untuk menghindari hukuman, atau tidak mengerjakan tugas, jadi tidak berani turun. Nah, itu untuk salah satu motivasi perilaku manusia
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti kasus kita anak-anak, kita kan Bu, setiap habis naikkan kelas atau semester itu ada ranking. Nah, bisa aja Bu, anak ini kagak mesti belajar terus untuk mendapatkan ranking. Karena yang biasa ranking 1, ini malas belajar, jadi ini melakukan perilaku yang sekiranya ini dapat ranking lagi. Contohnya meneron. Ya, tepat sekali Ibu, terima kasih. Membuka catatan, itu ada sedikit kasus kita karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau ini ranking, kira-kira dapat penghargaan dari orang tua, dapat penghargaan dari kita sebagai guru-guru. Ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti mereka sendiri yang memiliki perilaku positif dan mereka sendiri, oh aku sudah paham kalau aku berperilaku baik, aku akan begini, aku akan begini. Itu biasanya untuk anak-anak kita yang sudah kelas tinggi. Bapak Ibu lah, ini sudah mengerti, tapi nggak di SD kita ini masih perlu membimbing. Anak-anak kita masih perlu bimbingan. Ya, selanjutnya, ya yang berikutnya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Kita mengajar di kurikulum Merdeka buat Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka kita itu mengajar harus berpusat pada murid. Murid semuanya melakukan apa-apa di kelas. Kita cuma sebagai fasilitator. Murid mengerjakan tugas, dia membahas sendiri. Nah, itu kehendak kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar sedikit-sedikit untuk sebagai fasilitator saja. Yang pembelajaran semuanya berpusat pada siswa. Yang dikembangkan oleh Diana Dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas atau di sekolah mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Kita sendiri yang tahu, oh kita ini sudah memerdekakan murid lah. Murid semua lah, kita bisa bertanya sama murid kita, dia maunya belajarnya kayak apa hari ini? Sekali-sekali lah, lupa ada di luar. Nah, boleh. Kita memerdekakan murid dan memiliki pembelajaran yang berpusat pada murid. Dia belajarnya kayak apa? Dia belajarnya anaknya kayak apa? Hendak bernyanyi kah? Terserah ingat. Hendak mewarna kah? Terserah ingat. Cuma sebagai fasilitator. Kembali ke materi. Nah, kita kadang-kadang melupakan materi yang ada, tapi tidak dituntutlah Bapak Ibu untuk menuntaskan materi itu, tidak. Cuma yang penting anak senang dan dia mengerti pelajaran yang diberikan pada hari ini. Walaupun sedikit dapatnya ilmunya hari ini, cuma dia dapat daripada tidak sama sekali karena dia belajarnya aku senang ini pelajaran matematika terus. Kayak apa kita caranya supaya inya biarpun inya ada senang tapi inya dapat pelajaran, oh paling ada 2 tambah 3 inya dibawa pulang ke rumah. Ada semua pelajaran atau materi yang kita berikan di sekolah harus dicerna anak. Kita kan memiliki karakter anak yang berbeda-beda. Nah, kita harus mengetahui karakter anak. Misalnya si A sama si B diberi nilai A, si A diberi soal 10 soal karena dia memang pintar. Kalau si B biar aja 2 tambah 3. Nah, itu kasus kita di kurikulum Merdeka. Makanya di kurikulum Merdeka anak harus terus naik, tidak boleh tinggal
karena melanjutkan. Misalnya anak ini 2 kali 5 kalau ini yang 2 kali 1 aja nggak apa-apa. Kita tetap memberikan perbedaan soal atau materi sesuai dengan karakter anak. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah membahas tadi posisi kontrol. Kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Ini video. Kita akan menonton video tentang posisi kontrol. Oh iya, gimana? Oh, kalau di suaranya Ada ciri konekkan kesalahan. akan menyaksikan video mengenai posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Bapak Ibu guru dapat menyimak video sebagai berikut. Ya, silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol kedua membuat merasa Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi kontrol 3. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Iya. Biarpun saya lari kencang. Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau suaranya kada-kada kada Dalam terasa. versi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, setelah menyaksikan video tadi, kita sebagai guru yang selama ini kita lakukan, apakah kita sudah bagus melakukan posisi kontrol? Posisi kontrol ini maksudnya menyelesaikan kasus. Bapak Ibu lah, tadi ada posisi kontrol yang ada 5 posisi kontrol. Nah, yang kita harapkan kita dapat menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, ya, yang terakhir, setelah mengetahui posisi kontrol tadi yang sebagai pemarah, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengontrol, dan terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini kita mencari solusi, tapi solusinya kita diskusikan bersama anak yang membuat kasus atau yang membuat kesalahan. Dia sendiri yang membuat kasus, dia sendiri yang menyelesaikan atau mencari jalan
supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kita hanya sebagai manajer. Makanya mulai sekarang kita menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Masih ingat kan Bapak, Ibu, yang kita membuat keyakinan kelas yang dibimbing oleh Pak Usuk di KKG? Nah, itu kita bisa membuat. Kalau dulu kita cuma punya peraturan sekolah, dan peraturan sekolah itu dibuat baku dari pihak sekolah, dari kita Bapak Ibu guru yang membuat peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dari anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri yang membuat peraturannya. Nah, mereka yang meyakini insya Allah karena sudah membuat keyakinan kelas, mereka akan ingat karena buatan atau saran atau pendapat mereka sendiri yang membuat peraturan kelas, yaitu keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas, budaya-budaya positif kita bisa terlaksana di kelas maupun di sekolah. Yang berikutnya posisi kontrol sebagai manajer itu berhubungan dengan segitiga restitusi. Tadi di segitiga restitusi kita berdiskusi dengan anak yang membuat masalah. Posisi kontrol yaitu posisi menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa memberikan hukuman atau konsekuensi negatif. Kayak tadi, posisi manajer itu melaksanakan segitiga restitusi. Anak ditanyakan permasalahannya apa, dia sendiri mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dia. Dengan kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang pernah dia buat sendiri di kelas. Mereka sadar, oh ternyata saya tidak melakukan keyakinan kelas yang saya buat. Lanjut. Ya, untuk segitiga restitusi ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita menstabilkan identitas. Iya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Berarti kita kalian salah. Bukan begitu Bapak Ibu lah. Kita menstabilkan permasalahan atau kesalahan. Ya, supaya anak ini bisa mengemukakan kesalahannya, bisa ingat atau bisa sadar terhadap kesalahan yang dilakukan. Ya, langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Oh, anak ini perlu perhatian. Habis kita tahu kesalahannya, kita memvalidasi kebutuhannya. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti anak ini perlu kasih sayang dan perhatian. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Nah, yang kegiatan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Ibu tanya, kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Misalnya dia mengambil barang milik teman tanpa berbicara atau tanpa izin dari teman tersebut. Nah, kita harus tanyakan, Ian sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat? Misalnya keyakinan kelasnya di sekolah menghormati atau bila ingin meminjam barang teman harus izin terlebih dahulu. Nah, kalau dia tidak izin berarti dia tidak melakukan keyakinan kelas. Nah, untuk agar segitiga restitusi kita sama-sama mengingat apa-apa saja yang perlu kita lakukan sebagai perbaikan atau menumbuhkan nilai positif yang ada di sekolah kita. Ya, keyakinan kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas seperti sudah kita pernah buat contoh, merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,
kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua sekolah, khususnya sekolah kita SD 32. Yaitu tadi keyakinan kelas, peraturan sekolah yang kita ambil, kita terapkan untuk anak-anak. Anak-anak sendiri memberikan saran-saran mereka, apa aja keyakinan kelas kita. Misalnya membuang sampah di tempat sampah, datang tepat waktu, jangan menggunakan kata tidak, ulang atau dilarang, jangan. Yang berikutnya menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas kita. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Itu ada beberapa keyakinan kelas, di antaranya membuang sampah di tempat sampah, datang tepat waktu, yang umum aja peraturan. Atau mereka kemarin punya saran, Bu, sering tidak boleh apa itu mengolok, tidak boleh mengolok-olok ya. Jadi harus kata positifnya yang kita jadikan bukan tidak boleh mengolok-olok atau tidak boleh berkata kasar ya, berkata kata yang bagus atau berkata sopan ya. Selanjutnya ya, sebelum saya mengakhiri, saya minta Bapak Ibu Guru memberikan saran atau masukan kepada saya bagaimana kita membentuk budaya positif di sekolah. Bagaimana? Ya, silakan Pak Sumi. Ya, terima kasih kepada narasumber atau calon guru penggerak, semoga berhasil. Ada beberapa hal dilihat dari segi paparan tadi itu luar biasa menurut, tergantung aplikasi di lapangannya dari kita. Cuman kalau urut lihat dari video tadi itu SMP. Nah, SMP kalau kita konekkan dengan SD, itu kalau bahasa ulun yang bisa kita terapkan itu mungkin dari kelas 3 atau sampai kelas 6 dari video tadi. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu kontrolnya yang kita utamakan adalah bahasa ibu. Bahasa ibu mungkin lebih kental. Kalau SD kelas 1 dan kelas 2, kalau kita bersifat guru sebagai manajerial atau manajer, itu mereka tidak bisa menentukan solusinya. Nah, berpikirnya masih belum sampai. Jadi mungkin dari video tadi itu begini aja mereka levelnya SMP. Tapi kalau SD mungkin jenjangnya beda lagi. Artinya dari kelas 3 atau sampai kelas 6 yang bisa terapkan tadi. Nah, termasuk juga peraturan-peraturan sekolah tadi. Nah, keyakinan kelas tadi, kalau anak-anak dari kelas 1, kelas 2 itu masih belum berpikir kritis, masih di bawah kita yang mengajak berpikir itu. Jadi kita memancing dulu, kita yang memancing, bukan mereka yang mengajukan. Nah, kalau SD kelas 3 mungkin bisa sudah ada sebagian. Jadi itu tadi apa yang ditayangkan di sini sangat-sangat bagus. Cuma tinggal guru-gurunya. Nah, perlu kita pahami juga anak-anak sekarang itu kan beda dengan anak-anak zaman dulu kita. Nah, kalau zaman dulu kita tinggal ditegur guru atau dikontrol guru, kita takutan. Kalau anak sekarang ini sekali ditegur 2 menit bisa pulang umur, karena mungkin aturan kelas tadi. Kalau bisa mengkoordinir dengan aturan kelas, itu kan apa istilahnya teoritisnya bagus, pasti teoritis bagus. Cuma aplikasinya anak-anaknya mampu tidak untuk berpikir kritis.
sebagian mampu, sebagian tidak. Itu saja. Jadi apa yang disampaikan ini cukup bagus dan itu memotivasi bagi kami khusus melihat dari guru penggerak ini lumayan bagus, super bagus. Jadi ini sebagai motivasi kami. Sekaligus hal-hal seperti ini juga saran ulun perlu kami tahu, perlu ditampilkan seperti ini, supaya apa? Supaya kami kata umat guru penggeraknya ada dua imbasnya. Nah, inilah kegiatan yang positif. Sementara kebanyakan ada kegiatan hanya guru itu yang tahu, kami tidak tahu. Nah, itu jelas. Dan terima kasih, semangat Ibu Mesra, mudah-mudahan sukses, amin dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri habis Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Subri sudah menanggapi yang salah posisi kontrol. Kita aja lagi sebagai guru yang mana, yang bagus atau yang sesuai dengan anak-anak yang kita ampuh. Kalau kita sesuai dengan posisi teman, tapi kebanyakan kalau posisi teman, nah itu kita aja sebagai guru yang dihormati karena merasa temannya. Ya, kita belajar untuk posisi kontrol berikutnya. Yang jelas kita akan menghilangkan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini kita bisa menerapkan posisi atau budaya positif di sekolah untuk kedepannya supaya sekolah kita lebih maju, lebih bagus. Bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif untuk semua warga di sekolah kita. Sekiranya cukup sekian paparan dari saya dan terima kasih untuk waktu dan kesediaan Bapak Ibu mendengarkan paparan dari saya dan kita bersama-sama berdiskusi mengenai pembentukan disiplin di sekolah, budaya positif di sekolah. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menjaga kesehatan, nilai kebajikannya, menghormati orang lain. Yang berikutnya, gunakan masker. Ya. Itu selain keamanan juga kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor nanti untuk keselamatan. Maksudnya berjalan, kalau kalian jalan di jalan raya itu kan harus ada tempatnya. Jangan jalan-jalan di tengah jalan raya. Berarti itu tidak apa? Ya, kita mempedulikan keselamatan. Lanjut. Ya, sekarang kita membuat kesepakatan keyakinan kelas. Ini ibu beri kertas, kalian membuat menurut hati kalian masing-masing. Ya, nah kalian buat masing-masing. Ini ibu bagi kertasnya. Kalau sudah ditulis, kalian tempel di papan tulis. Belakang. Ya, buat keyakinan kelas atau surat. Ya, sudah semua? Sudah. Ya. Nih, kita sebelum menetapkan keyakinan kelas, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu kalian. Maunya peraturannya gimana menurut kalian? Dilarang ini, ya? Nah, kalau sudah, baru nanti kalimatnya kita ubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak. Pak, tapi untuk kalian buat ini boleh, masih boleh. Yang kalian tulis di kertas masih boleh menggunakan kata tidak. Nanti kita ubah sama-sama bagaimana ubahnya. Nanti kita diskusi. Yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya. Sekarang mulai menulis keyakinan kelas yang akan kalian buat di dalam kelas. Ya, silakan. Ya, tulis nama. Boleh? Di bawahnya. Ayo. Keyakinan kelas, untuk kelas 5B. Ya, sudah? Asal? Oh, sudah? Ya, ini Asal sudah. Ayo, yang lain? Yang lain, silakan. Ayo. Ayo, majuin dia. Ya, sampaikan ke sini ya.
Ya, sudah semua? Nah, teman. Keyakinan kelas yang kalian buat, ibu akan ambil pola yang sama. Kita ambil salah satu aja ya. Ya. Sekarang ibu kira dulu yang mana yang sama, nanti kita ambil salah satu. Ini buang sampah ke tempat sampah. Tidak boleh orang tua. Jangan ke tempat waktu. Tidak boleh lah ini buang sampah sama. Tidak ada yang berkelahi dan kelas. Oke ini sampai itu ya. Ada boleh ribut. Kalau datang ke sekolah jangan bilang buka ya boleh. Tidak boleh memegang. Nah ini sama. Nah. Tidak boleh buang sampah sama. Tidak boleh ribut. Tadi ada ya? Oh ini. Tidak boleh ribut. Ini sama. Tidak boleh berkata kasar. Orang tua. Tidak boleh berisik. Ya, sama-sama ribut ya. Tidak boleh memanggil nama orang tua. Ya. Sudah selesai? Ya, selesai. Tidak boleh kata kasar. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Berarti 7 ya. Yang sama yang dijadikan satu ya. Ya, yang pertama. Nih, datang ke sekolah, membuka dan menutup. Oh, mengerjakan PR tepat waktu berarti mengerjakan